Ini yang kata saya benefit kerja di luar negeri itu. Kita kerja dari 1 tahun itu totalnya paling 10 bulan setengah. Iya, 10 bulan setengah, 1 bulan setengahnya kita cuti Iya. dengan full payment. Paling utama Allah beri kesempatan saya untuk bisa melakukan umrah dan haji. Masya Allah. Karena berada di kota Mekah ya, kalau nggak kita manfaatkan kayaknya sayang sekali gitu kan. Ya, nah itu kesempatan ada, tapi tidak semua orang yang mau mencoba. Bukan mau dan tidak berani. Tidak berani mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yarsi, selamat datang di Yarsi Alumni Talks, yaitu podcast inspiratif yang menghadirkan alumni dengan berbagai pengalaman dan perjalanan yang luar biasa. Perkenalkan, saya Sherina, merupakan mahasiswi dari Stikes Yarsi Pontianak yang akan menjadi host pada podcast pada hari ini. Nah, pada episode kali ini kita menghadirkan narasumber keren nih, yaitu Kak Indah Prima Martial Eskep, yang merupakan alumni dari Stikes Yarsi Pontianak yang memiliki pengalaman berkarir sebagai perawat di luar negeri. Pengalaman tersebut menjadi bukti nih bahwa profesi perawat ini memiliki peluang yang sangat luas bahkan di tingkat internasional. Mungkin boleh kita sapa langsung Kak Indah. Selamat siang Kak Indah. Siang. Kenalkan saya Sherina. Bagaimana kabar Kak Indah hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman, kali ini bersama Kak Indah kita akan mengupas nih perjalanan beliau meraih kesempatan untuk bekerja di luar negeri, tantangan yang beliau hadapi selama berkarir di lingkungan luar negeri, pengalaman berharga, bahkan akan berbagi juga dengan kita nih tips-tips bagaimana persiapan bagi teman-teman ataupun calon perawat yang memiliki impian untuk meniti karir di kancah global. Insya Allah. Nah, semoga nanti dari podcast dan cerita kita ini menghadirkan banyak pengalaman yang bisa dibagikan ya Kak Indah ya. Serta inspirasi untuk teman-teman semua untuk bekerja ataupun meniti karir di kancah internasional. Mungkin langsung saja ya Kak Indah, pertanyaan pertama. Kak Indah ini memiliki pengalaman bekerja nih sebagai perawat di luar negeri. Nah, kalau boleh tahu di negara mana dan berapa lama Kak Indah bekerja di sana? Baik, terima kasih Sherina. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yarsi yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di Yarsi Alumni Talks. Perkenalkan, nama saya Indah Prima Martia. Saya lulusan dari Stikes Yarsi angkatan pertama. Angkatan pertama, sudah lama sekali berarti. Iya, lama. Udah lama. Baik. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah setelah menyelesaikan kuliah di S1 di Universitas Pajajaran. Jadi saya D3-nya di Yarsi. Setelah itu melanjutkan S1 di Universitas Pajajaran. Iya. Nah, itu saya diberi kesempatan setelah selesai bisa bekerja di Saudi Arabia. Wah. Ya, tepatnya di kota Mekah. Di kota Mekah, Masya Allah sekali. Di kota Mekah. Alhamdulillah saya bekerja di sana dari tahun 2007 hingga 2018. Jadi total 11 tahun. Oh, sudah 11 tahun bekerja di sana ya? Sudah lama sekali. Alhamdulillah. Berarti banyak sekali nih pengalaman Kak Indah selama 11 tahun bekerja di Saudi Arabia. Nah, apakah sejak menjadi mahasiswa nih Kakak sudah memiliki impian untuk bekerja di luar negeri itu? Iya, kalau saya bilang secara jujur, saya sudah mempunyai impian dari sejak dari saya mulai kuliah di Yarsi. Iya. Jadi dulu orientasinya begitu selesai dari D3, saya pengen kerjanya di Kuwait. Karena waktu itu ada salah satu agen tenaga kerja yang sekarang jadi Stikes juga, mereka membuka peluang untuk para perawat untuk bisa bekerja di luar negeri. Pada saat itu kerja di Kuwait ya. Tapi qadar Allah beri kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan dulu ke Universitas Pajajaran. Ke Universitas Pajajaran. Jadi selesai dari Universitas Pajajaran, saya diberi kesempatan. Pas kemungkinan ada pembukaan untuk kerjasama waktu itu ada kerjasama dari 3 universitas, Universitas Indonesia, Pajajaran, dan Undip Diponegoro untuk melakukan
praktek kerja. Praktik kerja di Iya, dengan Saudi di Arabia. Saudi Arabia, dan saya tidak membuang peluang itu. Iya. Ketika Iya. Ina nih mengambil kesempatan baik yang ada pada saat itu juga ya. Alhamdulillah. Dan tentunya impian itu sudah ada sejak mahasiswa. Iya. Pas awal mendaftar menjadi mahasiswa baru bahkan sudah punya semangat. Belum sih ya, belum. Ba- Tapi begitu saya lihat, saya seiring waktu berjalan kuliah, saya sering lihat bahwa wah kayaknya kalau kerja di luar negeri bagus nih kayak gitu Iya. kan, seperti itu. Itu apa yang memotivasi Kak Indah itu? Apakah ada sebuah dorongan yang membuat kayak wah ada melihat sesuatu atau sosok inspirasi? Seperti itu? Enggak, inspirasi, kalau dibilang inspirasi bener sih enggak ya. Cuma Iya. waktu itu dikasih tahu sama orang tua bahwa nih Peluang. Stikers ini ada buka peluang loh untuk mau nggak ke sana. Kenapa enggak? Ya Iya. kita coba aja kayak Oh, gitu. coba aja. Iya, seperti itu. Tapi waktu itu pas kebetulan jadwal tes bersamaan dengan jadwal tes untuk masuk di Pajajaran. Oh. Untuk berangkat waktu itu. Berarti memang Kak Indah nih mengambil kesempatan yang baik yang ada ya teman-teman Iya. ya. Nah, bagaimana perjalanan karir Kak Indah nih akhirnya mendapat kesempatan untuk bekerja di luar negeri waktu itu? Eh, Awal mulanya. awal mula kalau dibilang nyambung dari pendidikan, saya itu masuk di Stikes Yarsi, dulunya Akper ya. Iya, Dulunya masih Akademi Keperawatan. keperawatan. Iya, Akper Yarsi di tahun 97. Kemudian lulus di tahun 2000. Seperti itu. Setelah itu diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah di Universitas Pajajaran, saya lulus di tahun skripsi selesai di akhir 2006. Nah, di awal 2007 dapat informasi bahwa ada salah satu agensi yang bekerja sama dengan beberapa universitas untuk melakukan praktek kerja di luar dan di Saudi. Itu baru lulus ya berarti ya Kak? Iya. Baru lulus. 2007. Saya pikir kenapa nggak Iya, dicoba gitu kenapa kan? nggak dicoba? Kenapa dicoba? Akhirnya ya Oh. dicoba. Ikuti beberapa rangkaian tes, dari tes kompetensi, bahasa Inggris dan segala macam. Dan alhamdulillah lulus dan dapat penempatan di kota Mekah. Wah, berarti itu ya apakah langsung maksudnya durasinya 11 tahun apa sesuai kompetensi lagi balik kompetensi kita makanya jadi 11 tahun gitu? 11 tahun itu saya terbagi beberapa tahun bekerja di beberapa rumah sakit. Oh, berbeda-beda gitu Berbeda ya. rumah sakit. Total rumah sakit yang saya bekerja, kalau dijabarkan dari tahun 2007 sampai 2009, 2009. saya bekerja di Ajet General Hospital Makkah. Kemudian dari tahun 2009 sampai awal 2009 sampai akhir 2009 saya bekerja di Maternity and Children Hospital Makkah atau Rumah Sakit Ibu dan Rumah sakit Anak ibu dan Makkah. anak. Iya. Kemudian setelah itu saya balik lagi di Ajet yang sudah berubah menjadi Ajet Emergency Hospital sampai tahun awal 2014. Karena ada suatu dari hal kontrak kerja sudah habis, akhirnya saya pindah ke rumah sakit swasta di Makkah Medical Center. Oh, kurang lebih 4 4 tahun. sakit. Iya, 4 rumah sakit ya. Rumah sakit. Seperti itu. Nah, Kak Indah, apa yang membuat Kak Indah ini tertarik untuk mencoba pengalaman bekerja di luar negeri nih? Kalau dibilang saya pengen mendapat pengalaman sih, pengalaman. Karena saya itu orangnya suka curious, suka Hal yang berbeda, hal yang berbeda. sesuatu yang berbeda Iya, dari teman-teman. iya. Jujur pada saat lulus dari D3, saya dapat tawaran untuk jadi pegawai negeri. Terus tapi saya bilang waktu itu belum kepikiran gitu. Saya Iya. bilang nggak mau, saya pengen kerja di luar. Saya bilang kayak gitu. Cari hal baru nih. Iya, Mungkin kayak baru. pegawai negeri kan masih bisa gitu dikejar lagi. Iya. Tapi kalau luar negeri kan mungkin kesempatannya tidak datang 2 kali ya Kak ya, betul. Tinggal datang 2 kali ya. Jadi saya coba karena saya lihat dinamika kerja di luar negeri itu dinamis ya. Iya. Dinamis sekali. Saya lihat banyak hal yang bisa saya peroleh, entah itu secara keterampilan, entah itu bahasa dan segala macam. Dan alhamdulillah Allah kabulkan itu. Jadi sama saya bekerja di kota Mekah, saya bisa belajar beberapa bahasa, antara lain bahasa Arab yang mudah untuk bahasa sehari-hari, bisa mengerti beberapa bahasa seperti
kayak Urdu. Urdu Urdu itu bahasa bahasa apa? India. Bahasa India. Bahasa India. Beberapa ya untuk kosakata sedikit-sedikit sehari-hari bisa lah ya. Seperti itu. Dan beberapa kosakata simple dari beberapa negara lainnya seperti itu. Dan yang paling utama Allah beri kesempatan saya untuk bisa melakukan umrah dan haji. Masya Allah. Karena berada di Karena kota bisa di Mekah ya, Mekah. kalau nggak kita manfaatkan kayaknya sayang sekali gitu Kalau kan. tidak menjadi perawat kan tidak akan pernah pergi ke sana mungkin Kita kesempatannya. nggak bisa bilang nggak begitu juga, Iya. tapi kan Allah kasih kesempatan di sini. ya Iya. menjadi perawat dan alhamdulillah keterima. Tapi Iya. itu ada karena mau mencoba. Iya, benar. Iya, ada jalannya ya Ada gitu ya, Kak, jalannya ya. seperti itu. Tadi ada beberapa banyak sekali proses yang kata Kak Indah tadi untuk menjadi perawat di Saudi Arabia. Nah, bagaimana persiapan yang Kak Indah persiapkan untuk menjadi perawat di Saudi Arabia? Bagaimana prosesnya? Prosesnya dokumen udah pasti ya. Ya, dokumen pertama. Dokumen udah pasti pertama. Terus melatih kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa. Basic minimal kita tahu bahasa Inggris pasif. Bahasa Inggris basic. Pasif aja, Iya. pasif aja. Karena seiring waktu ternyata belajar bahasa itu tidak sesusah yang kita pikirkan. Iya. Jujur dalam 3 bulan kita udah bisa berbicara. Kalau saya berbicara bahasa Arab dasar. Setelah di sana gitu. Iya, selama 3 bulan. Dan teman-teman yang lain, kalau dibilang yang berangkat itu fasih dengan bahasa Inggris, tidak semua. Tidak semua fasih Seiring dengan bahasa Inggris. berjalannya waktu itu Seiring juga waktu, karena belajar kita ya, Kak? setiap hari mendengar. Kita Iya. setiap hari mendengar. Kan kita tahu jalannya ilmu itu masuk dari mendengar, kita mau berusaha. Jadi kalau saya setiap hari di sana, saya dengar kosakata baru, saya tulis. Saya cari artinya. Cara untuk biar cepat nih ya Kak ya. Iya, Setelah jadi- mendengar kosakata baru, Kak Indah Tulis. tulis. Iya, tulis kemudian saya ini begini. Ini artinya ini. Ini artinya ini. Jadi kalau kita coba lagi gitu kan. Iya. Dan satu, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk Iya, coba. mencoba. Orang bakal maklum. Kayak kita ketemu dengan turis asing. Iya. Misalnya turis dari Amerika atau mana. Mereka akan maklum dengar kita sama aja. Iya. Kayak kita ada turis datang, Ke mereka Indonesia, bisa mencoba bahasa Indonesia secara walaupun itu nggak benar, tapi kita bisa memaklumi Iya, kita sama seperti sama. itu. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk Karena mencoba. seiring berjalannya waktu juga kita bisa belajar ya Kak ya. Iya, benar. Betul. Seperti itu. Jadi selain pertama dokumen, setelah Iya. itu mempersiapkan belajar bahasa, setidaknya bahasa Inggris yang walaupun pasif pun tidak apa-apa. Iya, benar. Selain itu ada apa Kak? Mental. Mental. Yang harus kita siapkan adalah mental. Kenapa? Satu hal yang menjadi pegangan saya bahwa kompetensi itu membuka pintu, kemudian keberanian membuat kita melangkah, dan karakter membuat kita dipercaya. Berarti mental ini sangat Iya. penting. Dan pendidikan karakter itu dapat di mana? Dari keluarga dan lingkungan pendidikan. Dan jujur, hal yang membentuk karakter saya adalah selama saya menempuh pendidikan di YRC. Karena waktu itu kita asrama ya. Iya, Di masih ada asrama itu benar-benar menempa mental kita. Seperti itu. Apa yang harus ya mungkin kalau awal-awal di asrama mungkin enggak di asrama ya. Sini udah ada asrama Kak. Iya, saya Iya, ada asrama ya. ada Jadi kalau asrama. kita dari angkatan 1 itu kita masih asrama. Masih ada asrama. Iya, sampai dari semester 1 sampai semester 6 kita ada asrama. Jadi ketat pun, tapi itulah yang membentuk mental kita. Yang penting saya Karena tulis itu. lingkungan yang tiap hari bertemu, kita juga menempuh kayak belajar bersama itu yang Iya, kebiasaan kita bisa memahami karakter banyak karakter manusia dari situ. Dan nanti pada saat kita bekerja di luar negeri kita akan ketemu berbagai macam karakter manusia. Baik itu dokter, perawat, atau pasien, kita bakal ketemu itu dan itu sudah terlatih, sudah dibentuk. Nah itu kakak dapatkan pada saat menjadi Pendidikan. mahasiswa Iya, di asrama. di asrama, di rumah sakit, pada saat praktek, pada saat belajar. Jadi kerasnya dosen-dosen kita itu benar-benar menempa. Ya, dan itu sangat berguna ya Kak ya Sangat, untuk dunia kerja. Iya, sangat berguna sekali. Selain persiapan mental dan juga berkas dokumen dan juga bahasa, selain itu ada apa lagi Kak? Saya rasa 3 hal itu ya yang penting, yang mainnya gitu. Kalau yang lain ya paling nggak persiapan yang Iya paling surat tanda registrasi Iya. mungkin ya kalau memang nggak, waktu saya berangkat
tahun itu kita belum ada STR. Oh, belum ada Belum waktu ada. itu. Kalau sekarang mungkin daftar sekarang wajib ya Kak ya, Iya, mendaftar wajib STR. Hmm. Iya. Cuma di sana kita juga di sini kita belum menerapkan STR, tapi di sana kita sudah menerapkan, sudah ada. Jadi kita harus ikut uji kompetensi Setelah di sebagai sana. registered nurse Saudi. Oh, di Registered sana nurse ya Saudi. kayak berarti Iya, ujiannya ya. Oh, ujian seperti itu. kompetensi. Kurang lebih seperti di sini kita akan Dilatih nggak dilatih, kita udah nggak punya latihan lagi. Kita cuma kita di daftar, ujian kita langsung mengerjakan. ngerjain ujian. Oh, ujian. Dengan waktu 1 jam berapa ratus soal kayak gitu. Oh, Iya. soal Iya. Ukom gitu ya. Seperti hukum. Oh, Iya. seperti Ukom. Iya. Hmm. Nah, Kak, tentunya banyak tantangan yang sudah Kak Indah lewati nih selama beberapa tahun bekerja di Saudi Arabia. Apa tantangan terbesar selama proses itu, Kak? Bekerja, mempersiapkan itu. Selama bekerja, pertama bahasa itu pasti ya. Bahasa. Berarti kita harus bekerja keras untuk ya, menyesuaikan Kak. Lingkungan bahasa. baru, Iya. bahasa baru. Walaupun misalnya kita fasih berbahasa Inggris di sini, tapi kan kita ketemu dengan orang dari berbeda negara ya, Karena di sana dengan logatnya yang berbeda. Ah iya, berarti saya tidak hanya Saudi Arabia ya Kak, berarti dari India juga tadi Iya. kata Kakak. Ah iya. Jadi iya. rekan kerja saya di sana itu dari Mesir, India, Pakistan, ada dari Tunisia, dari Mesir, dan berbagai negara lainnya. Dokternya juga banyak ya, dari Syria, dari Palestina, dari mana aja ada semua dokternya di situ. Jadi itu, dan mereka membawa logat ciri khas dari Negaranya negara mereka masing-masing. Iya, jadi kita harus Menyesuaikan. melatih telinga kita. Kemudian yang kali dihadapi tentu rasa rindu dengan keluarga. Oh iya, itu Kakak gimana tuh? Waktu itu tuh apakah pulangnya tiap tahun atau gimana? Ya, alhamdulillah selama saya bekerja di rumah sakit pemerintah, kita diberi cuti istilahnya itu setiap tahun itu selama 45 hari. Setiap tahun. Setiap tahun, Oh, kurang 45 hari. lebih 1 bulan 1 bulan lebih. setengah. 1 Iya. bulan setengah. Ya. 1 bulan setengah. Jadi ini yang kata saya benefit kerja di luar negeri itu. Kita kerja dari 1 tahun itu totalnya paling 10 bulan setengah. Iya, 10 bulan setengah, 1 bulan setengahnya kita cuti. Iya. Dengan full payment, dengan full bayaran, seperti itu. Gaji kita nggak dipotong, kita tetap gaji utuh, kayak gitu. Itu kalau benefitnya kerja di rumah sakit pemerintah. Luar negeri. Seperti itu ya. Terus tiket pulang pergi dibayarkan. Banyak hal yang sangat kita itu kan. Nah, tentunya di hari-hari itu ada up and down ya. Iya, Kita bekerja, tidak selamanya mood kita itu bagus dalam bekerja. Ada saat benar-benar rindu melanda. Seperti saya saat saya berangkat saya udah punya anak ya. Iya. Saya udah punya anak. Jadi saat anak saya sakit seperti itu, Itu rasanya pasti pengen kayak pulang seperti itu kan. di hari itu juga. Iya, pengen pulang. Tapi sadar lagi bahwa proses pulang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak semudah mereka ada visa exit re-entry yang harus kita urus, tiket pesawat, dan kalau kita emergency seperti itu tentu tiket kita keluar sendiri ya. Oh, tidak include dari yang package yang dikasih sama mereka. Jadi ya itu tadi bagaimana kita harus ini, dan pertanyaan terutama yang sudah berkeluarga, pertanyaan dari anak kadang-kadang, mama kapan pulang? Seperti itu, mama kapan pulang? Gitu. Dan itu yang hal yang agak berat. Selebihnya bisa diatasi gitu ya. Diatasi. Bahkan bagi saya kendala bahasa tidak terlalu itu. Tapi yang terlalu. memberatkan itu benar rasa rindu keluarga. Iya, rasa rindu keluarga. Iya. Bahasa ini masih bisa lah menyesuaikan dan belajar tiap harinya. Seperti itu. Nah, pengalaman bekerja yang paling mengesankan selama di luar negeri ini apa, Kak? Banyak sekali. Salah satunya apa, Kak? Di sana saya belajar bahwa bagaimana kita bekerja secara tim dengan multikultural. Bagaimana kita bekerja, tim kita itu tidak terdiri hanya orang Indonesia, tapi banyak orang lain. Dan jangankan beda negara, satu negara aja yang kadang-kadang kita harus menghadapi dengan kepribadian masing-masing kan, seperti itu. Bagaimana itu tantangan terbesarnya? Bagaimana apalagi beda negara, budaya dan bahasa. Iya. Terus tanpa bermaksud merendahkan bahwa
mereka secara equipment, secara alat advance dari kita, Iya. lebih maju daripada kita. Jadi terbesarnya adalah kita bagaimana mau belajar, mau update tentang cara penggunaan alat segala macem yang harus itu. Intinya kita harus update terus di Update sana. terus dan mau belajar ya. Iya. Nah, untuk perbedaan sistem pelayanan kesehatan nih, tentunya dari alat tadi sudah Kak Indah singgung sedikit, memiliki perbedaan. Mungkin RPSnya sangat berbeda dengan pelayanan kesehatan di Indonesia. Apa yang perbedaan yang mencolok nih dari pelayanan kesehatan di luar negeri dengan Indonesia, Kak? eh Kalau bagi saya di rumah sakit yang tempat saya bekerja, kita selalu punya pegangan patient first. Prioritas kita adalah pasien. Bagaimana? Mungkin saya bekerja di beberapa apa ya, ruangan ya, kondisi ruangan ya. Iya, ruangan. Ruangan. Jadi dari tahun 2007 sampai 2009 saya di medical ward atau ruangan umum ya, umum. Nah, kemudian di tahun 2009 saya di OR ICU recovery room. Jadi kalau di sana di maternity and children hospital itu OR, ICU dan recovery jadi satu. Jadi saya di situ. Kemudian balik ke Ajiat Emergency Hospital. Saya sempat bekerja sebagai medical secretary di ICU, sebagai ICU. medical secretary. Kemudian saya juga bekerja di emergency department atau IGD selama itu. Kemudian pindah di Mekah Medical Center selama 40 tahun. Saya bekerja di ICU. Dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai in charge atau charge nurse, penanggung jawab shift ya, kalau di situ ya. Ya, seperti itu. Jadi itu pengalaman yang saya dapat banyak bagaimana perbedaannya antara lain bahwa patient first, patient safety, dan kebetulan waktu di Ajiat Emergency Hospital kita sudah mengikuti akreditasi GCI, Joint Commission International. Jadi di situ yang bagi saya benar-benar pengalaman yang sangat-sangat berharga. Bagaimana kita mempersiapkan preparing rumah sakit untuk akreditasi dengan standar internasional. Dan alhamdulillah pada tahun itu Ajiat Emergency Hospital adalah rumah sakit pertama di kota Mekah, di provinsi Mekah yang mendapatkan standar akreditasi GCI. Dan perjuangan itu tidak mudah. Ikut mempersiapkan itu juga. Oh iya. Jadi tahu bagaimana proses untuk mempersiapkan. Makanya saya bilang itu pengalaman berharga yang bawa saya sampai saat ini. Bagaimana mempersiapkannya. Dan penggunaan alat-alat, dan kita dapat di sana enaknya dokter itu mau berbagi dengan kita. Mau berbagi ilmu, iya. Jadi they treat us equal. Jadi mereka memperlakukan kita itu sama seperti mereka. Tidak ada yang namanya bawahan. Di sana kalau kita tidak setuju dengan treatment dokter, nah makanya saya pentingnya knowledge, ilmu pengetahuan kita di situ. Saat kita misalnya pasien ini, kita bisa bertanya, dok, kenapa harus dikasih ini? Kenapa enggak? Iya, apa alasannya? Kenapa enggak kita coba ini? Atau pada saat misalnya pasien, dokter ini pasien sudah lama dengan terapi ini. Apakah kita tidak mau recheck ulang misalnya kadar phenytoin dalam darah? Oh iya, boleh kita cek ulang. Seperti itu. Jadi kita selama kita punya pengetahuan, kita bisa defense, mempertahankan pendapat kita, mereka akan terima. Yes. Walaupun mungkin berbeda dengan dia konsep asuhan dokter dengan kita, tapi karena kita punya pengetahuan tadi kita boleh memberi saran ya. Dan kita misalnya dokter ini pasien misalnya penumpukan sekresi, kan kita kan nggak bisa bikin order ya, yang bikin order itu dokter. Sepertinya pasien kita butuh fisioterapi deh, dok. Just fisioterapi dada, oke. Jadi nanti dan di sana pembagian kerjaannya jelas, jelas sih kalau menurut saya. Kalau terutama yang di rumah sakit swasta, mereka punya respiratory therapist yang untuk melatih pasien yang di ventilator, seperti itu. Jadi pembagian kerjanya jelas seperti itu. Jelas, dan mereka juga setara ya, anggapnya dokter dan tenaga kesehatan ini kolaborasi. Jadi kita punya tanggung jawab sendiri untuk memberikan alasan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Iya, benar sekali.
Lalu apa budaya kerja yang paling berkesan nih Kak di sana? Eh, kerja tim ya, Iya, kerja tim, kerjanya tim. kerjanya tim. Hmm, Terus ya itu tadi, prioritas kita adalah pasien. pasien. Jadi Yang terutama mana? di 4 tahun terakhir, bahwa pasien ICU kita, di ICU saya, di ICU rumah sakit yang saya bekerja itu, saya nggak tahu rumah sakit lain ya. Iya. Kalau saya bicara ini, saya bicara tentang rumah sakit yang ada yang pernah Iya, saya iya. bekerja. Jadi kalau di ICU saya dulu, pasien setiap hari harus mandi. Harus mandi. Harus mandi. Jadi dinas pagi, itu dia nggak mau terima pasien kalau nggak kinclong. Harus rapi dan bersih. Semuanya. Jadi pasien setiap hari harus mandi. Dan di situ, mungkin teknik itu kita pelajari, tapi tidak kita terapkan di sini. Iya. Bagaimana kita belajar Kita memandikan pasien kan? Kita belajar Kita memandikan- belajar memandikan pasien. Kita belajar. Tapi kita pada praktek di rumah sakit sering nggak kita Iya, mandiin pasien? tidak. 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 Kalau di Nyatanya sana tidak. kita tetap mau pasiennya dengan pen, dengan apa? Semua diajarin, tekniknya ada. Tekniknya ada. Jadi itu pasiennya dimandiin. Jadi kita setiap hari terima pasien dalam keadaan bersih, rapi, wangi. Itu yang diterapkan. Itu yang benar saya pegang sampai sekarang. Yang membedakan. Iya, teknik-teknik bagaimana kita mandiin pasien yang benar. Ternyata di situ dapatnya. Dan itu didapatkan ilmunya dari pendidikan. Dari pendidikan, tapi penerapannya ya, kita terapkan di dunia sana, kerja. di dunia kerja. Betul. Tantangan tadi Kakak sudah banyak sekali menceritakan bagaimana benefit ataupun manfaat yang Kakak rasakan, yang berkesan selama bekerja di luar negeri. Iya. Namun tantangan yang paling sulit nih Kakak hadapi selama bekerja di luar negeri apa? Kalau tantangan balik lagi, sebenarnya tidak ada tantangan yang susah selama kita mau berusaha. Belajar, ya, mau berusaha. mau update, kita terbuka pada setiap perkembangan ilmu. Kita mau kita eager to learn, seperti kita mau belajar terus menerus dan upgrade pengetahuan dan skill kita. Tidak ada yang susah. Sama belajar ya Kak? Iya, asal mau belajar seperti itu. Pelajaran ataupun pengalaman yang paling berharga selama Kakak bekerja di luar negeri? Beda antara hidup dan mati itu sangat tipis. Beda Itu. antara hidup dan mati itu sangatlah tipis. Sangat tipis. Apalagi 4 tahun terakhir di ICU, itu benar-benar membuka mata saya bahwa Kehidupan itu. iya, orang bisa datang dengan sangat sehat, Iya, tapi tidak tidak menjamin di menit berikutnya dia bakal akan kembali dengan akan sehat kembali. juga. Dan lagi, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, kita punya ilmu pengetahuan, tapi mutlak kuasa itu punya Allah. Iya. Kuasa itu punya Allah. Kita usahakan, tapi bukan berarti kita Tidak tidak mengusahakan yang yang terbaik terbaik, untuk betul. pasien. Iya, Kita kita tetap mengusahakan yang mengusahakan terbaik. yang terbaik, iya. Nah, dan tetap Usaha final resultnya dengan Allah. Allah. Seperti itu. Setelah kembali ke Indonesia nih Kak, berarti selama sampai tahun berapa? 2018. 2019-nya udah di Indonesia Iya. berarti. Nah, setelah kembali ke Indonesia nih Kak, banyak tentunya pengalaman yang Kakak dapatkan selama bekerja di luar negeri, khususnya di Saudi Arabia di sini. Tentunya memberikan dampak bagaimana Kakak bekerja di Indonesia setelah pulang. Nah, bagaimana, apakah itu membawa perubahan bagaimana cara pandang ataupun cara bekerja Kakak sebagai perawat? Pasti. Dari sana saya belajar bahwa perawat bukan hanya seseorang yang menerima instruksi, tapi juga tenaga profesional yang melakukan pengkajian terhadap pasien, pemantauan, memberikan asuhan keperawatan, kemudian edukasi ke pasien, advokasi. Kita sebagai advokat atau penasihat kepada pasien, apa yang bisa kita lakukan untuk pasien, seperti itu. Terus kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, bahwa untuk menentukan, balik lagi, untuk menentukan makanan aja, kita kolaborasi dengan ahli gizi. Ya, dokter adalah yang memberi order. Jadi kalau di sana kita terbiasa kerja semua profesi ada ahli gizi, farmasi, dokter, perawat, seperti itu. Perawat adalah ujung tombak. Kenapa? Karena perawat ada yang 24 jam bersama pasien.
Jadi misalnya dokter, pasien masuk dengan hipertensi atau post acute myocardial infarct seperti itu. Dokter bilang ini pasien makannya misalnya low salt, low fat, rendah garam dengan rendah lemak. Oke. Kemudian ahli gizi, oh berarti saya menyusun menunya seperti ini. Yang rendah Iya, garam dan juga iya rendah rendah lemak. lemak. Nah pada saat itu nanti kita kasih tahu yang memberi makan kita. Kan memberi makan kita. Pada saat misalnya pasien tidak berselera dengan ini, kita harus informasikan itu ke Iya, dietitiannya. iya. Bagaimana pengolahannya kembali agar Kayaknya menu ini pasiennya nggak suka deh. iya, kurang cocok. Kurang cocok. Jadi pengen ini. Kita oh ya jadi beri lagi. Oh ya, saya rubah menunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang apa? Yang menjadi benar-benar Perawat itu sebagai ujung tombak. iya, perawat sebagai ujung Tentunya tombaknya. perawat juga harus memiliki pengetahuan sebelumnya untuk memberikan seperti itu. Benar. Nah, menurut Kak Indah nih, apa keunggulan perawat Indonesia dibandingkan tenaga kesehatan dari negara lain? Kalau dibilangin nanti kita bilang GR ya. Iya. Tapi humanity, rasa kemanusiaan pro Indonesia itu Sangat sangat tinggi. Jadi kalau kita merawat benar-benar kita merawat dengan hati. Bukan berarti Iya. mereka nggak punya hati, Iya. enggak. Cuma kan orang Indonesia itu udah terkenal dengan orang yang paling ramah, Empati, empatinya tinggi dengan pasien. Jadi kita mungkin ada sesuatu bahwa di kita sering berpikir bahwa jika kita berbuat baik kepada orang, nanti kalau nggak kita bisa jadi keluarga kita yang akan menerima Iya, betul. balasan dari kebaikan Iya, itu. betul. Dan orang Indonesia percayakan itu, termasuk Iya, saya. iya. Jadi Sherina juga saya percaya itu, iya. Kak. Jadi saya di sana saya benar-benar treat pasien saya Sebaik mungkin. Karena saya yakin saya meninggalkan keluarga di sini, jika terjadi apa-apa dan keluarga saya, insya Allah apa yang saya lakukan berbuat baik ini akan Iya, akan bertimbal balik lagi ke kita. iya, benar, seperti itu. Nah, itu yang bagi saya kelebihan orang Indonesia. Mereka baik. Dan satu hal kalau boleh saya bercerita kalau waktu masih cukup bahwa itu tadi orang empati orang Indonesia itu tinggi. Saya punya temen, kalau dia udah lihat pasien Indonesia masuk, kadang dia tanya, kebetulan dia orang Jawa. Oh, sesama Iya. juga di luar negeri nih. Iya, Oh, sama, iya. ada Jawa. Kalau dia dapat pasien kayak itu dia selalu bilang, Mbah mau makan apa? Mbah mau makan apa? Kayaknya saya pengen sayur ini deh. Tanya ke dokter. Dok, ini kan di rumah sakit nggak ada nih menu Sayur ini. Pasiennya ini, boleh iya. nggak? Pasiennya boleh nggak makan? Oh boleh. Boleh kok, tapi harus rendah garam, harus gini-gini. Oke. Dan itu beli sayurnya, diolah di rumah, dibawa ke rumah sakit. Perawat itu beli sendiri. Iya, Hanya untuk memberikan pasien ini yang terbaik, pelayanan yang iya. terbaik. Nah gitu, Iya. itu. Dan kita sering diginiin sama dari rekan-rekan dari negara. Kenapa sih kalian mau repot? Kalian kerja aja udah capek gitu, udah capek gitu. Kenapa harus mencapekkan diri? Bahwa kita bilang Se-effort itu untuk se-effort itu memberikan yang ada terbaik. kepuasan tersendiri, Iya, ada betul. kepuasan tersendiri. Karena kita percaya ya Kak, kalau misalnya kita memberikan yang terbaik, insya Allah kita juga akan mendapatkan yang terbaik, entah itu kemudian hari ataupun keluarga kita yang akan mendapatkan benar, itu. seperti itu. Gitu. Menurut Kak Indah nih, peluang kerja untuk menjadi perawat di luar negeri ini apakah terbuka lebar untuk teman-teman ataupun Sangat, calon perawat ini? sangat terbuka lebar. Kalau sekarang tidak hanya di Middle East, tapi juga di beberapa negara Eropa sudah membuka peluang untuk iya. itu ya. Cuma emang kalau kita bilang paling mudah, masuknya emang ke Timur Tengah. Karena kalau kita mau ke Jerman, kita harus ikut pelatihan bahasa. Iya, sama pelatihan kalau bahasa. kita ke Jepang juga harus ikut pelatihan bahasa. Harus ikut Seperti itu pelatihan. kan, harus ada effort yang lebih. Iya. Tapi kalau ke Middle East, kita bahasa Inggris pasti kita bisa, asal kita mau belajar. Jangan takut Untuk belajar dan jangan takut untuk mencoba hal baru ya Kak. hal baru. Iya. Bahwa peluang itu terbuka sangat lebar jika kita mau mencoba. Mau mencoba. Jadi Insya Allah peluang itu akan selalu terbuka lebar ya Kak ya. selalu ada, Iya. selalu ada. Jika kita yakin dengan diri kita, kita punya ilmu, kita punya kompetensi, kenapa tidak kita coba? Betul sekali. Iya. Nah mungkin Sherina penasaran nih Kak dan mulai tertarik nih sepertinya untuk bekerja juga di luar negeri. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah mungkin Kakak boleh sharing tips apa ataupun bagaimana persiapan mahasiswa nih untuk menggapai cita-cita ataupun menjadi perawat di luar negeri. Oke. Kalau tips bukan tips ya.
Ini umum ya, Iya. umum kalau anak. Pertama, hilangkan stigma bahwa bahasa Inggris itu susah. Hilangkan stigma itu. Bahasa Inggris itu tidak susah. Bahasa Inggris sama sekali tidak susah. Apalagi sekarang kalian sebagai Gen Z ya. Iya. Gen Z ngomong sedikit-sedikit udah pakai Iya, Inggris ya. iya. Mau istilah Inggris. Oke, jadi English is not difficult. English is not something difficult. Iya. Kayak gitu. Jangan takut saya nggak bisa grammar. Nggak ada. Banyak sekali Kalau kita platform. lihat bahkan orang dari negara lain grammarnya lebih berantakan dari kita, Iya. tapi mereka pede. Hmm. Kalau boleh, ini tidak bermaksud merendahkan ya, tapi beberapa pengucapan, kalau secara pronunciation, Indonesia is much better than other countries. Kenapa? Karena lidah kita terbiasa. Apalagi kalau kita sebagai orang Melayu ya. Iya. Kalau Melayu nih lidahnya Dialeknya Masya Allah, ya. luar biasa. Kita mau ke bahasa Arab masuk, Iya. mau ke bahasa Inggris juga masuk. Jadi kita nggak kayak kita beberapa kalau negara tetangga, mungkin mereka terbiasa kalau tetangga kita Filipina seperti itu. Mereka dialeknya terpengaruh oleh Spanyol. Jadi kadang-kadang mereka bilang medication, kalau kita medication mereka masih terpengaruh aja medication seperti itu. Bukan hal yang itu, tapi butuh effort ekstra untuk kita paham. Dan bahasa kita tidak susah. Apalagi kalau di Saudi Arabia, Indonesia, Asia Tenggara itu adalah jemaah terbanyak ya untuk umroh dan haji. Jadi peluang kita sangat besar harusnya. Iya. Seperti itu. Jadi jangan Ya. takut untuk mencoba. Iya. Dan bahasa Inggris itu tidak susah. Tidak susah. Jangan ada punya stigma nih. Iya, Kalau oke. bahasa Inggris itu susah. Pertama bahasa ya. Iya. Kemudian yang kedua kompetensi. Kita asah kompetensi kita. Hal yang kalian anggap susah. Oke, saya punya pengalaman pribadi. Saya dulu nggak suka pelajaran jantung. Saya nggak suka jantung sama sekali. Saya kalau ditanya jantung itu agak-agak menghindar. Iya. Tapi kadar Allah titipkan saya di sana. Saya bekerja di bagian cardiac care unit. Jadi setiap hari saya belajar lagi bagaimana cara membaca ECG, peredaran darah. Seperti itu saya harus tahu ritmenya seperti apa. Saya harus belajar lagi. Jadi gitu juga tentang maternity atau kebidanan. Kompetensi kita Latih. Sejak Iya. pendidikan latih. inilah. Iya. Kalau kita punya misalnya minatnya di bidang apa? Coba. Kalau Sherina sekarang Sherina minatnya di di bidang jiwa. Jiwa. Iya. Oke. Kalau di jiwa misalnya, nanti di ini kan itu bisa digunakan bagaimana pendekatan dengan pasien. Karena terutama misalnya di Timur Tengah, ya di Timur Tengah pasien yang datang dengan kecemasan karena berada di negara asing, pertama pasien haji dan umrah ya, seperti itu ada dan itu bisa kita praktekkan di situ. Dan kompetensi lainnya misalnya, kalau dibilang kompetensi skill kita, soft skill, hard skill. misalnya untuk yang pemasangan infus, melakukan EKG, seperti itu bisa dipelajari. Harus dipersiapkan. Yang basic setidaknya kita tahu. Kemudian kompetensi bahasa, dokumen juga dipersiapkan. Karena sekarang mereka minta udah ada STR ya, harus ada STR ya. Harus STR, dokumen seperti itu harus ada. Dan mereka, saya lupa itu istilahnya apa ya. Mereka ada verifikasi nanti. Verifikasinya itu nanti mereka verifikasi ke kampus. Kalau mereka minta pengalaman kerja, mereka verifikasi ke tempat kerja. Dokumen jangan dilupakan seperti itu. Dan mereka kalau di sana kan ada yang seperti UKOM itu, ya ujiannya, nanti kan dapat license-nya itu dan itu kan harus diperbaharui di sana. Dan mereka tidak seumur hidup ya, mereka harus diperbaharui. Tiap tahun itu? Enggak setiap tahun. Setiap 3 atau 5 tahun begitu ya. Per 5 tahun itu di-upgrade lagi. Di-upgrade dan cara meng-upgrade-nya kita mengumpulin kalau di sini SKP ya, sama aja. Di sana juga kita ngumpulin seperti gitu itu. Ya, iya. Sama jadi berarti. cara mereka untuk meng-upgrade ilmu seperti itu. Mereka harus punya kompetensi semua, license ya seperti itu. Nah, kemudian mental harus kita siapkan. Mental. Jadi kalau kata saya, kalau masih single belum ready to mingle, oke, take your
chance, take your opportunity untuk pergi, lebarkan sayap kalian selebar mungkin. Pergi cari pengalaman, cari uang seperti itu. Untuk apa? Untuk Relasi, bekal. kesempatan. Iya. Dan apa yang kamu dapat di luar itu sangat berguna saat kamu kembali ke sini. Itu yang saya rasakan. Semoga ini jadi motivasi juga buat teman-teman semua dan Sherina juga nih Kak, setelah Iya. mendengar jadi motivasi bagi diri Sherina untuk tadi itu membuka peluang dan mencoba hal baru gitu kan. Jangan Iya. takut untuk mencoba. Mm-mm. Nah, mungkin tadi selain kemampuan akademik ataupun skill yang mungkin wajib dipersiapkan sejak awal, soft skill apa yang perlu disiapkan teman-teman ataupun mahasiswa keperawatan nih Kak yang ingin belajar? Oke. Soft skill yang harus kita punya itu paling ada kemampuan untuk komunikasi. Komunikasi karena cara kita menghadapi pasien dengan berbagai karakter dari berbagai negara yang tentunya berbeda budaya dengan kita. Jadi cara kita berkomunikasi akan mempengaruhi. Kemudian kemampuan kita beradaptasi. Kemampuan kita beradaptasi, manajemen coping diri kita, bagaimana itu harus kita asah. Beri mekanisme coping yang positif dengan diri kita. Kalau saya suka memberi afirmasi Afirmasi positif kepada ke diri diri kita. sendiri. Ya, Saya Sherina juga bisa. suka gitu. Iya, jadi setiap pagi saya bilang, hari ini adalah hari yang baik, insya Allah. Saya bisa, saya sehat, saya bahagia. Seperti itu. Iya. Saya bisa melakukan. Saya selalu setiap itu, kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Iya, betul. Kalau orang Kalau lain orang lain bisa, kenapa kita enggak? Kayak gitu kan, Ya, seperti itu. kalau orang lain coba, kenapa kita tidak nggak mau bisa coba? Betul Iya, seperti sekali. itu kan, seperti itu. Dan kita harus mampu bekerja sama dengan tim. Di sana kita nggak akan bisa kerja sendiri. Bahkan di sini pun kita nggak bisa kerja sendiri. Di mana-mana kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bisa kerja dengan tim. Dan manajemen waktu juga. Manajemen waktu, cara berpikir kritis. Nah itu yang bagi saya. Pada saat kita lihat pasien, kita udah tahu, kita udah belajar nih. Ini pasien gejala misalnya udem paru seperti apa, myocardial infarction seperti apa. Kita udah tahu gejalanya. Jadi kita harus lihat pasien datang, apalagi kalau kita di triage ya, Iya. di triage ya, Iya. di triaging Sudah bisa kita mengkategorikan. lihat, Iya. kita lihat, oh ini pasien seperti ini, harus Masuk ini ke seperti di ini, sini. masuk ke zona yang mana, harus kita ini kan, harus kita ini. Dan kemampuan komunikasi kita itu tadi kita menghadapi pasien yang di trias itu adalah ujung tombak, susah loh kita di trias itu. Iya. Udah praktek kan? Kalau untuk praktek dinas, Sherina belum. Belum ya, Iya, Serena belum. Nanti akan ngerasain Iya. bahwa pada saat praktek kita akan menghadapi berbagai karakter orang. Itu salah satu yang harus kita lakukan. Kemudian pengendalian emosi. Jadi perawat itu nggak boleh emosian. Benar-benar nggak boleh emosian. Karena kadang-kadang jujur banyak, jangankan di sana ya, di sini juga banyak kan yang diintimidasi seperti itu. Bahkan yang kasus-kasus kemarin, Iya, baru kemarin ini. Iya. ada yang suicide, Iya. dokter, karena menghadapi itu. Jadi kesehatan mental harus dijaga, pengendalian emosi harus dijaga. Karena kita hadapi ini orang sakit ya. Bukan orang sakit juga, penunggu pasien juga harus kita hadapi. Jadi Seperti kita itu. harus siap dulu mental, Iya. pengendalian diri kita harus baik ya Kak. Iya. Kalau kita, ya itu tadi, kalau kita udah ngerasa ini pasien ngeyel banget deh, Iya. gitu kan, cepet-cepet, inhale, exhale, lagi tenangkan diri. Atau kalau kita sebagai muslim ya, Iya. banyak-banyak istighfar, Ya, banyak istighfar. banyak istighfar, seperti itu. Insya Allah kita bisa tenang. Kalau kita nggak mampu, pasiennya over ke teman kita yang masih tenang. Deh, kamu dulu deh Jangan sebentar. sampai kita menghadapi pasien dalam keadaan Jangan. pengendalian diri kita belum baik ya Kak ya. Jangan. Bagaimanapun pasien itu adalah orang yang butuh pertolongan kita. Seperti itu kan. Nah, kemudian kita harus mau menerima koreksi. Terbuka untuk Untuk saran. Kita boleh jadi yang terpinter. Boleh jadi yang terpinter di lingkungan kita. Tapi kita masuk ke sana lagi, kita nggak tahu kita ada di mana Iya, nih. kita jadi kalau Ikan kecil lagi di iya, kolam yang besar. kita di sini wadah kita segini, Iya. segini toh. Iya. Masuk di sini. Oke, kita Jadi nih udah ikan, yang di atas iya. gitu kan. Karena kita yang paling bagus, yang paling glowing seperti apa secara ini.
ternyata kita Di masuk sana. sana wadah kita lebih besar lagi. Iya, kita jadi Kita paling nggak kecil. tahu ada di mana kita berada Betul. seperti itu kan. Nah seperti itu kita harus menerima koreksi. Jadi Jangan mudah terbuka merasa terhadap puas ya Kak ya, merasa jangan puas. baperan, Iya. jangan baper. Tapi kita juga harus tahu di mana kompetensi kita, eksistensi kita ada di sampai di mana, kemampuan kita ada di mana, level kita ada di mana. Jadi jangan sampai orang merendahkan kita, tapi jangan juga kita Kita over pede. merendahkan diri, merendahkan. Jangan sampai kita merendahkan diri kita. Kita Iya. harus tahu apa kualitas apa ya kalau Value kita ada di value. mana ya, value kita ada di Iya, mana. kita harus tahu. Kita harus tahu. Jangan mau direndahin sama orang juga. Tapi jangan juga baper. Jangan tertutup dengan kritik. Kita nggak menerima kritik. Jangan. Harus seperti itu. Justru kritik lah yang membuka kita menjadi pribadi Iya. yang lebih baik. Nah, kalau di lingkungan internasional kita harus sadar bahwa budaya orang ini berbeda dengan kita. Misalnya China dari mana asalnya? China dari Kabupaten Mempawah nih Kak. Oh ya, sama dong kita orang Mempawah ya. Iya, mungkin nggak usah jauh-jauh, orang Mempawah sama orang Sambas beda karakter ya. Seperti itu kita harus bisa memahami. Misalnya kita dengan orang Putu Sibo kita beda bahasa, beda segala macam. Kita harus bisa terima itu dan kita harus bisa respect dengan mereka. Seperti itu. Kemudian ya itu tadi kita bagaimana kita bisa menghormati perbedaan tanpa kehilangan identitas kita. Value kita dari mana kita tahu. Kita hormat dengan mereka tapi bukan berarti kita merendahkan diri kita. Itu aja sih kalau bagi saya. Susah. Tadi kakak bilang kakak punya pengalaman memang lama bekerja di luar negeri, di Arab Saudi. Pasti ada rasa kangen keluarga, kangen makanan, kangen lingkungan juga nih. Lingkungan di Indonesia gitu kan. Nah saat di luar negeri kakak Sherina kepo, makanan yang sangat kakak rindukan pada saat di luar negeri itu apa? Makanan Indonesia. Kepiting tidak ada ya Kak ya? Saya ini penggila seafood ya. Saya penggila seafood. Sedangkan udang ada di sana. Kalau udang ada. Udang saya nggak susah carinya. Bakso ada. Bakso juga ada. Di sana tuh even jengkol, pete itu ada. Ada di sana ada. Asal kita punya uang ada. Semua. Tapi yang kita sedih cari tuh kepiting. Kalau kita di sini kan apa kepiting yang hitam itu kepiting apa sih? Kepiting bakau ya? Iya, kepiting bakau seperti itu tuh. Nah, itu yang nggak ada di sana karena mereka adanya kayaknya kalau di situ kalau bahasa kita renjong ya. Iya. Sini. Nah, kalau kepiting. Jadi setiap saya pulang saya selalu bilang sama orang tua saya mau kepiting. Karena rindu sekali kepiting. Iya. Kenapa di sana susah kepiting ya Kak ya? Nggak tahu. Emang tidak ada mungkin dari lautnya berbeda mungkin ya. Betul. Mereka ada tapi yang biru-biru itu renjong gitu ya. Setelah kakak kembali ke Indonesia, hal pertama yang kakak lakukan pas kembali ke Indonesia itu apa? Setelah lama nih bekerja di luar negeri, menikmati waktu. Karena kangen ya kayak mengobati rasa rindu yang udah lama gitu ya. 4 tahun terakhir saya kerja itu kita di rumah sakit swasta ya. Yang kapasitas ICU kita 11 bed. Dan setiap hari itu paling kita kosongnya bed itu 1 atau 2. Full dan bed. tenaga perawat kita terbatas. Jadi kita suka kerja sampai 12 jam. Kita dibagi 2 shift aja. 12 jam Kak. 12 jam. Kita dibilang big day or big night. Big day or big night. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu secara di atas kertas. Iya. Kenyataannya kita bisa pulang jam 9, jam 10. Lewat melebihi dari jam. Iya, seperti itu. Jadi pertama kali yang saya lakukan pada saat saya pulang menikmati waktu bebas saya. Mengobati rasa rindu dan keluarga. Iya, seperti itu. Istirahat. Karena itu tidak didapatkan di sana karena jam kerjanya lumayan itu ya Kak ya. Nah, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung nih Kak. 3 kata yang menggambarkan pengalaman bekerja di luar negeri dari Kak. Menantang, mendewasakan, dan yang pasti membanggakan. Karena tidak semua orang bisa bekerja, tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Jadi saya bangga. Bangga ya Kak. Mungkin kesempatan ada tapi tidak semua orang mau mencoba. Iya, nah itu kesempatan ada tapi tidak semua orang yang mau mencoba. Bukan mau dan tidak berani mencoba. Tidak berani mencoba. Jadi itu teman-teman nih, belajar aja dari sekarang, persiapkan diri dan jangan takut untuk mencoba ya Kak ya. Iya, mulai aja dari sekarang.
Satu kata untuk profesi perawat, Kak. Profesi perawat itu adalah profesi yang sangat mulia. 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 Dan saya, walaupun awalnya saya tidak pengen jadi perawat, saya nggak pengen jadi perawat, tapi saya finally at the end of time saya bangga, I'm proud become a nurse. Saya sangat bangga jadi perawat, bahkan sampai hari ini. Kalau saya ingin, saking bangganya saya dengan profesi saya ingin membagikan pengalaman saya kepada siapa saja yang mau belajar sini. Saya bilang kayak gitu. Sampai saya pernah loh membuka peluang. Yang pengen bekerja di luar negeri, yang pengen belajar di luar negeri tapi nggak tahu harus mulai dari mana, ayo datang ke saya. Saya akan bagi tips dan ilmunya gratis. Kalian nggak perlu bayar sama saya. Nggak perlu bayar. Saking bangganya Iya. dengan profesi perawat. Seperti itu.